Di antara biaya overhead fix atau tetap dengan biaya overhead yang variabel, ada juga biaya overhead yang semi variabel. Secara umum, pengertian semi variabel ini masih sama dengan pembagian ataupun pengertian semi variabel ketika kita berbicara perilaku biaya secara umum. Disebutkan bahwa semi variable cost di overhead ini ia lebih bersifat fleksibel dibanding dengan biaya overhead variabel yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Jadi kalau teman-teman bayangkan, kalau yang tetap itu konstan jumlahnya, tapi kalau yang variabel akan sangat fluktuatif. Jadi semi variabel itu kira-kira ada di tengah-tengahnya lah ya, antara tetap dengan fluktuasi yang sangat tinggi. Jadi pada suatu saat dia bisa tetap, kemudian juga bisa berubah menjadi variabel, tetapi perubahannya tidak sedrastis yang variabel overhead cost itu. Nah, jadi terkadang pada kurun waktu tertentu suatu biaya overhead ini dapat terjadi secara tetap. Namun di waktu berikutnya karena faktor eksternal atau kegiatan operasional perusahaan yang meningkat atau menurun, maka biaya overhead tersebut juga bisa berubah karena pengaruh perubahan tadi. Dapat juga diartikan bahwa overhead semi variabel ini tidak mengalami perubahan sepanjang waktu dan tidak harus selalu dibayarkan ya, karena itu tadi ya, dia lebih fleksibel. Salah satu contoh adalah tinta printer sebagai perlengkapan kantor. Terkadang misalnya para akuntan yang menggunakan printer secara konstan dari bulan ke bulan, tapi karena pada akhir tahun biasanya kena tutup buku, banyak laporan yang harus dibuat, banyak keprintan kertas dan sebagainya, boleh jadi tinta printer sekarang penggunaannya akan lebih intens atau lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi hanya misalnya di akhir tahun itu saja, tapi nanti akan kembali ke bulan-bulan berikutnya konstan dan seterusnya. Sekarang mari kita diskusikan bagaimana dan untuk apa pengendalian biaya overhead itu dilakukan. Jadi untuk apa pengendalian ini dilakukan? Tujuannya adalah untuk memahami metode penentuan atau pembebanan biaya overhead terhadap produk yang merupakan bagian dari penentuan harga pokok produk secara akurat. Jadi kalau kita bicara kemarin di biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kita katakan kenapa penting mengendalikan dua biaya tersebut, karena biaya tersebut adalah menjadi komponen pembentuk produk dan menjadi penentuan harga pokok produk. Nah, demikian pula sama halnya dengan overhead. Hanya sekali lagi, untuk overhead ini tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti kita menganalisis atau mengendalikan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung tadi. Jadi sini perlu ada beberapa, sekali lagi, analisis yang lebih dalam. Jadi tolong diingat sekali lagi, tujuannya sama, untuk memahami perilaku biaya yang muncul atau biaya overhead yang muncul, yang sama juga menentukan harga pokok produk yang dihasilkan. Kewajiban dari kita adalah menentukan harga pokok produk tersebut secara akurat. Overhead itu bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung,
serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Ya, sama tadi beberapa bagian sudah disinggung sebelumnya, tapi kira-kira definisi secara lebih ringkasnya seperti ini. Umumnya yaitu termasuk biaya tidak langsung dan juga tidak dapat langsung ditelusuri ke produk selesainya. Istilah lain biasa disebut juga sebagai biaya produksi tidak langsung. Jadi overhead ini punya istilah lain, atau kalau teman-teman nanti menemukan istilah biaya produksi tidak langsung, berarti itu juga sama dengan overhead. Sekarang mari kita lihat bagaimana karakteristik biaya overhead yang ada dalam proses produksi. Nah, jadi pembebanan biaya overhead yang dilakukan harus dalam jumlah yang wajar. Jadi kita harus tahu ataupun harus kira-kira istilah sederhananya, kalau ada produk yang nilainya tinggi dibandingkan dengan produk yang nilainya lebih rendah, sewajarnya bahwa pembebanan biaya overhead pun bisa dilakukan secara proporsional kepada nilai produk tersebut. Jadi akan kecil sekali kemungkinan kita membebankan biaya overhead yang lebih tinggi kepada barang yang lebih murah ataupun harga jualnya lebih murah. Adalah hal yang agak susah diterima akal apabila ada kenyataan bahwa pembebanannya yang terjadi adalah sebaliknya tadi, ya. Jadi jangan sampai barang yang lebih murah kita charge ataupun bebani dengan biaya overhead yang lebih tinggi. Nah, juga kita bisa melihat karakteristik hubungannya dengan produk atau volume produksi seperti apa. Terus kita lihat ya, ciri-cirinya supaya kita lebih mudah mengidentifikasinya. Kalau mudah mengidentifikasinya, mudah melihat bagaimana hubungan biaya overhead yang muncul dengan karakteristik produk yang dihasilkan, rasanya kita akan lebih mudah untuk melakukan kalkulasi pembebanan biaya overhead tersebut. Nah, juga kita akan melihat ataupun harus mampu melihat karakteristik dari elemen-elemen penentu perubahan volume produksi. Jadi kalau terjadi perubahan jumlah atau volume produksi di suatu pabrik karena hal-hal atau elemen-elemen apa saja. Nah, itu juga bisa menjadi acuan atau patokan teman-teman untuk bisa melakukan ataupun mentreatment biaya overhead yang muncul dengan lebih akurat. Kata lain yang tadi di awal berarti adalah pembebanannya dapat dilakukan secara wajar. Lalu, apa saja faktor-faktor penentu biaya overhead? Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa biaya overhead yang muncul itu sangat situasional, tergantung dari jenis bisnis atau jenis proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi dengan demikian, tarif biaya overhead yang diberlakukan pun akan berbeda dari satu bisnis ke bisnis yang lain. Nah, faktor-faktor penentu tarif overhead dalam proses produksi diantaranya: 1. Dasar yang digunakan. Apa yang menjadi dasar perhitungan tarif overheadnya? Banyak faktor, nanti akan kita diskusikan. Ada yang misalnya jumlah outputnya, ada yang juga mengacu kepada jumlah jam kerja tenaga kerjanya, dan lain-lain. Juga ditentukan oleh tingkat aktivitas, intensitas aktivitas yang dilakukan seperti apa. Ini berkaitan
dengan kapasitas atau kemampuan melaksanakan proses produksi. Kalau maksimal ya tentunya tingkat aktivitasnya akan 100% sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Lalu ketiga, ada juga didasarkan kepada overhead pabrik yang bersifat tetap atau kepada nilai BOP yang bersifat tetap. Kemudian juga apakah tarif tunggal yang dipergunakan atau tarif jamak ketika kita menentukan proses produksi tersebut. Juga ada perbedaan antara tarif untuk aktivitas jasa, itu juga akan menentukan tarif overhead yang diperlakukan di proses produksi yang dilaksanakan. Di nomor poin 5 ini lebih menjelaskan bahwa untuk jasa ataupun barang maka penentuannya ada sedikit perbedaan.